Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, barang siapa merasakan daripada murninya cinta kepada Allah, niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia dan meliarkannya dari semua manusia. Barang siapa merasakan daripada murninya cinta kepada Allah, artinya orang ini cinta kepada Allah sudah 100%. Niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia dan meliarkannya dari semua manusia. Setiap kali Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama, para aulia, para sahabat Nabi tentang dunia, maka dunia yang dicela itu adalah memang dunia yang mazmumah, yang dicela. Karena dunia itu menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, dunia itu ma qablal maut, sesuatu yang sebelum mati itu disebut dunia. Makanya rancak orang mati meninggal dunia. Artinya kalau nya hidup belum meninggal dunia. Nah, pengertian dunia itu adalah sesuatu yang sebelum mati. Apapun yang kita lakukan sebelum mati itu ngarannya adalah dunia. Nah, oleh karena itu dunia ini dibagi oleh para ulama ada 3 macam pembagian dunia. Ada dunia mazmumah, dunia yang tercela. Ada dunia mubahah, dunia yang dibolehkan. Ada dunia mahbubah atau mahmudah, ada dunia yang dipuji. Nah, apabila ada Al-Quran, hadis-hadis, kalam-kalam aulia yang mencela dunia, itu tujuannya adalah kepada dunia yang pertama, dunia yang mazmumah, dunia yang memang tercela. Nah, dunia yang tercela itu adalah sesuatu apapun yang mengakibatkan kita disiksa sesudah mati. Apapun yang menyebabkan kita disiksa sesudah mati, itu ngarannya dunia yang tercela. Perbuatan-perbuatan maksiat contohnya. Nah, ini dunia yang dicela. Orang yang melakukan riba, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan maksiat-maksiat, itu dunia yang dicela. Karena orang ini kalau mati akan mendapat siksa dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ada dunia yang boleh, dunia mubahah. Dunia yang boleh itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan siksa dan tidak mendatangkan pahala sesudah mati. Nah, sesudah mati orang ini kadang mendatangkan pahala kepadanya,
kada mendatangkan siksa. Maka perbuatan-perbuatan itu disebut dunia yang mubah, yang dibolehkan. Nah, dunia yang dibolehkan ini apabila akhirnya membawa kepada yang tercela, membawa kepada maksiat, maka dia menjadi dunia yang tercela. Dunia yang dibolehkan ini apabila membawa kepada pahala sesudah matinya, maka itu dunia yang dibolehkan ini menjadi dunia yang terpuji, yang mahmudah. Contohnya antara lain adalah harta benda yang halal. Harta benda yang halal. Perhiasan-perhiasan duniawi yang halal. Kelezatan-kelezatan duniawi yang halal. Nah, itu dunia yang mubah. Sesuatu yang halal ini tergantung akibat. Apabila akibatnya membawa kepada dosa, maka itu jadi dunia yang tercela. Apabila akibatnya membawa kepada pahala, maka itu jadi dunia yang terpuji. Apabila kada membawa akibat apa-apa, tetap menjadi dunia yang mubah, yang dibolehkan. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran, wala tansa nasibak minad dunya. Wala tansa nasibak minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ini orang terlalu sibuk dengan ibadah kepada Allah. Terlalu sibuk sehingga habis waktunya hanya untuk ibadah. Allah menurunkan ayat wala tansa nasibak minad dunya. Jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia. Nah, ini dunia yang mana? Dunia yang mubah, dunia yang dibolehkan itu. Nah, yang ketiga, dunia yang mahmudah, dunia yang dipuji. Dunia yang dipuji ini adalah dunia yang mendatangkan surga sesudah mati. Seperti sembahyang, zakat, ibadah-ibadah lain yang kita lakukan sewaktu hidup ini dunia mahmudah, dunia yang terpuji ngarannya. Nah, jadi perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tadi, barang siapa merasakan daripada murninya cinta kepada Allah, niscaya yang demikian itu tidak melalaikannya dari mencari dunia. Niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia. Nah, kalau orang sudah sibuk dengan kekasihnya, orang yang sudah hatinya sepenuhnya mencintai Allah, maka orang ini kada akan lagi ada kesempatan untuk mencari dunia. Dunia yang mana? Dunia yang dicela tadi, dan dunia yang mubah. Kecuali sekedar diperintah Allah, mencicipi dunia sekedar yang disuruh Allah, seperti wala tansa nasibaka minad dunia tadi. Karena apabila kita berpaling daripada orang yang kita cintai, tetapi karena perintah yang dicintai, maka itu hukumnya adalah berhadap kepada yang dicintai. Nah, bila mana kita berpaling dari orang yang kita cintai karena disuruh yang dicintai, maka itu adalah berhadap kepada yang dicintai. Contohnya, ini orang berhadapan dengan kekasihnya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah, membaca Quran, zikir, sembahyang. Nah, lalu ujar Tuhan, si fulan, tu ikam ada bisi bini, kumpuli bini ikam. Kumpuli bini ikam. Lalu dia tinggalkan sajadahnya.
dia tinggalkan Qur'annya, dia tinggalkan zikirnya, lalu dia menghadap bininya. Nah, menghadap bini ini karena perintah yang dicintainya, maka itu hukumnya tetap adalah berhadap kepada yang dicintainya. Seperti kisah yang terdahulu tentang Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu sudah hatinya Zulaikha ini dipenuhi cinta kepada Allah, maka Zulaikha ini kada peduli lagi Nabi Yusuf dengan ketampanannya. Zulaikha kada tergoda lagi, kada bernafsu lagi dengan Nabi Yusuf, dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Dibawa guring ke kamar, kada mau Zulaikha. Aku aur, aku hendak berzikir, karena aku cinta kepada Allah. Nah, ujar Nabi Yusuf, aku ini membawai ikam guringan ini Allah menyuruh. Karena Allah akan menurunkan ada nabi pada zuriat kita ini. Nah, ujar Zulaikha, kalau Allah menyuruh, ayo aku guring ke kalambu. Meninggalkan pesahapan, meninggalkan sajadah. Tapi karena Allah yang menyuruh. Nah, jadi kita berpaling menghadap Allah karena disuruhnya, itu sama dengan tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya ujar Abu Bakar tadi, siapa yang hatinya sudah murni cinta kepada Allah, maka dia lalai daripada mencari dunia. Dunia yang mana? Dunia yang dilarang, dunia yang tidak diperintahkan. Dunia yang tidak diperintahkan. Dan meliarkannya dari semua manusia. Dia kada akan bergaul kepada manusia. Kalau sudah cinta kepada Allah, kada akan bergaul kepada manusia. Kecuali itu disuruh Allah. Kecuali disuruh Allah. Inya beribadah lawan Tuhan, itu memang kesenangannya karena sudah mencintai Allah sepenuh hatinya. Lalu ada orang datang. Nah, ada orang datang. Perintah Allah, bila ada orang datang, hadapi. Lalu kita tinggalkan sajadah kita. Kita hadapi orang datang karena disuruh Allah. Jakanya Allah kada menyuruh, kada dihadapinya orang datang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa berpaling dari Allah kepada yang disuruh Allah sama dengan berhadap kepada Allah. Nah, kalau orang sudah cinta kepada Allah, andai kata dia mencari dunia, itu dunia yang mahmudah, dunia yang dipuji. Orang yang cinta kepada Allah dengan semurni-murninya cinta, kalau dia mencari dunia, pasti dunia itu mendatangkan pahala baginya di akhirat. Kalau dia menghadap manusia, pasti itu mendatangkan pahala baginya di akhirat. Nah, jadi itu maksudnya perkataan Abu Bakar Siddiq ini. Jadi jangan diartikan perkataan Abu Bakar ini sesuai dengan lafaznya, dengan kalimatnya. Kan kalimatnya, siapa yang murni cinta kepada Allah, niscaya yang demikian itu melalaikannya dari mencari dunia. Ini kada makan lagi, kada minum lagi, maulah kayak itu. Kada kayak itu. Dan meliarkannya dari semua manusia. Lawan bini kada tahu lagi, anak kada tahu lagi, mengaji kada lagi. Karena ada orang kan guru manusia juga kan. Nah, jadi tafsirnya macam itu. Kalaupun dia bergaul, itu karena disuruh Allah. Kalaupun dia mencicipi dunia, karena itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Mutarrib bin Abu Bakar berkata, orang yang cinta itu tidak bosan dari berbicara dengan kekasihnya. Orang yang cinta itu tidak bosan dari berbicara dengan kekasihnya. Apabila kita ada merasa bosan dengan zikir, apabila kita ada merasa bosan dengan membaca Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa
Allah Ta'ala itu belum menjadi kekasih kita sepenuh hati. Sebab kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita kadang akan bosan berbicara kepadanya, mengadu kepadanya, berkeluh kesah kepadanya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, sungguh bohong dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, apabila masuk waktu malam ia tidur meninggalkan aku. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Orang mengaku cinta kepada Allah, maka orang ini dianggap bohong apabila dia tidak ada menggunakan malamnya itu untuk munajat kepada Allah. Karena waktu yang paling bersih, waktu yang paling tenang untuk munajat kepada Allah itu malam hari. Nah, oleh karena itu para ulama banyak yang mengatakan mana lebih baiknya siang dan malam. Mana abdalnya siang lawan malam itu. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa lebih abdal malam daripada siang. Di mana kehebatannya malam daripada siang itu? Pertama, malam itu ada nangaran Lailatul Qadar. Ada kalau malam Lailatul Qadar aja, adalah siang Qadar kadang-kadang ada. Nah, ini menunjukkan bahwa malam lebih utama daripada siang. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala setiap tengah malam turun menawarkan kepada hambanya rahmat-rahmat yang akan dibagikannya malam. Nah, jadi malam ini waktu yang mulia untuk bertemu dengan Allah. Kalau orang yang cinta kepada Allah pasti menunggu akan datangnya malam itu. Kalau ia mengaku cinta kepada Allah, malamnya guring, itu menunjukkan pengakuannya kada bujur, artinya cinta kepada Allah. Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Tidakkah setiap orang yang mencintai itu senang bertemu dengan kekasihnya? Nah, Allah Ta'ala pada waktu tengah malam sampai subuh itu membuka hijab kepada orang-orang yang ingin bertemu kepada Allah. Mulai tengah malam sampai subuh Allah membuka hijab, membuka dinding, membuka pintu siapa-siapa yang hendak bertemu kepada Allah. Nah, orang-orang yang pecinta Allah tentu merindukan waktu di mana Allah membuka pintu untuk berjumpa itu. Maka inilah aku, ujar Tuhan. Wujud selalu ada bagi orang yang mencari aku. Maka inilah aku, wujud selalu ada bagi orang yang mencari aku. Nabi Musa alaihi salam bersabda, "Wahai Tuhanku, di manakah engkau? Di manakah engkau? Maka saya menuju kepadamu." Ujar Musa, "Wahai Tuhan, di mana engkau? Nyaman aku datangi." Nah. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu menuju bermaksud kepadaku, maka kamu telah sampai.
Ujar Tuhan, bila ikam tuh sudah menuju kepadaku, tuh sampai sudah. Sudah sampai. Apabila kamu menuju kepadaku, maka kamu telah sampai. Nah, demikian halnya orang-orang yang ingin ma'rifatullah, orang-orang yang ingin sampai kepada kedudukan ma'rifat lawan Allah. Nah, begitu kita mulai berjalan, itu sudah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Kita ini hendak ma'rifat lawan Tuhan. Hendak ma'rifat lawan Tuhan. Lalu kita mengaji. Nah, kita mengaji ilmu ma'rifat. Lalu kita mengamalkan amalan-amalannya. Menghindari pantangan-pantangannya. Nah, itu sudah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Itu sudah sampai. Asal kita bergerak. Asal kita bergerak. Namun kita dalam hati aja, aku ini hendak benar ma'rifat lawan Allah. Dalam hati nih, hendak ma'rifat lawan Tuhan. Tapi di hati aja. Kada ada gerakannya. Nah, itu berpahala juga, dibalas Tuhan 1 pahala. 1 pahala. Tapi kalau sudah kita bergerak, nah, cari gurunya, belajar, guru diamalkan, guru jangan dijauhi. Nah, itu sudah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Sama kita di rumah umpamanya. Lalu kita berniat, aku hendak naik haji. Berniat hendak naik haji. Nah, itu kita sudah ditulis Tuhan pahala 1. Karena berniat kebaikan itu dapat pahala 1. Nah, lalu kemudian sesudah kita berniat itu, lalu kita berusaha berangkat haji. Beberapa langkah keluar dari rumah menuju haji ini mati. Mati. Ditulis Allah hajja sebagai orang yang haji. Nah, ditulis Allah sebagai orang yang sudah haji. Kenapa? Karena orang ini ada niat sudah dan ada gerakannya. Nah, makanya tadi kalau kita menuju kepada Allah sampai. Cuma sampainya bisa sekarang, bisa kena imbah mati. Bisa sekarang disampaikan, bisa kena imbah mati dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah sampai kepada ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali mengatakan ada 2. Yang pertama niat, yang kedua himmah. Nah, himmah itu lebih dari sekedar niat. Niat itu hanya dalam hati. Kalau himmah, nah itu ada gerakan. Niat-niat ada gerakan. Jar Nabi, apabila 2 orang mukmin, bila 2 orang muslim bertemu dengan membawa kedua pedangnya. 2 ekong muslim membawa 2 pedang. Saya kung bawa tumbak, saya kung bawa karis. Bakalahi. No, bakalahi. Fal qatil wal maqtul finnar. Nang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Mungkin sahabat, wahai Rasulullah, nang membunuh itu kan neraka, itu akur aja, yang membunuh. Tapi nang dibunuh ini kenapa ke neraka? Nah, karena dia ada himmah untuk membunuh, tapi tidak dahulu orang. Ada himmah untuk membunuh, tapi kada sempat. Buktinya apa? Membawa karis, membawa pedang. Berarti ini ada himmah. Jakanya di rumah aja, aku kena bertemuan si anu tuh aku bunuh. Bertemuan esok kena aku bunuh.
dalam hati nih. Nah itu kada ditulis Tuhan lagi dosa kada. Tahu-tahunya begitu keluar rumah hendak ke masjid kah dibunuh orang. Nah ini kada apa-apa, ini mazlum, orang yang dizalim. Nah membunuh aja nang masuk neraka karena ini kada ada himmah. Kada ada himmah. Tujuannya nak ke masjid. Jakanya membawa pedang turun, nah hendak berkalahi. Sama halnya orang hendak mencuntan. Aku nak mencuntan rumah si fulan. Belum ditulis Tuhan lagi itu dosa. Belum lagi. Begitu sudah turun dari rumah, nah, membawa linggis sudah, yang menyungkil lawang orang. Membawa macam-macam sudah. Turun, hanya selangkah pada rumah, mati. Nah ini mati sebagai maling, mati sebagai pencuri. Kenapa? Sudah ada himmahnya, sudah bergerak, cuma kada sampai. Ya tadi al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh yang dibunuh di dalam neraka. Jadi asal kita ada himmah, ada niat, ada gerakan untuk ma'rifat lawan Allah, sampai. Ujar Tuhan kepada Nabi Musa, apabila kamu menuju kepadaku, maka kamu telah sampai. Menuntut ilmu, hendak makrifat lawan Tuhan. Tuntut ya ilmu, amalakan amalannya, zikir sekian, ini sekian, amalakan, yang dilarang dijauhi. Mati, nah, sampai sudah. Diberi Tuhan kedudukan orang-orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala. Ya kisah disebutkan dahulu Cacak. Cacak tuh kenapa maka disuruh kita membunuh, disuruh memati Cacak. Karena Cacak ini waktu Nabi Ibrahim dibakar, umpat meniup api supaya barau. Padahal seapa tiupan Cacak itu? Cuma ini himmah ngarannya, himmah Cacak. Himmah Cacak hendak membarawi api. Pada tiupannya kada memberawakan ke api. Tiupan Cacak itu cuma himmahnya. Nah, maka dihukumkan Cacak ini sebagai yang membakar. Himmah. Binatang kuduk, kenapa dihormati kuduk itu? Kuduk kada boleh dibunuh. Apalagi diulah umpan unjun, kada boleh. Kenapa sebabnya? Agama kita menghormati itu kuduk. Karena kuduk ini punya himmah yang mulia. Begitu Nabi Ibrahim dibakar, ini umpat menyambur supaya pajah. Pada saat apa ada samburan kuduk itu? Cuma himmahnya itu yang tinggi. Nah Allah pandang himmah manusia. Kalau himmah kita ingin ma'rifat, Allah sampaikan kita kepada makam ma'rifat itu. Yahya bin Mu'az berkata, barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Nah kayak apa nih tuh? Bila orang cinta lawan Allahnya, muar lawan dirinya seorang. Kenapa muarnya? Diri ini kada tahan, hati masih hendak. Ini lah, masih rame lagi berzikir nih. Mata mengantuk bana sudah, kan beri muar ngarannya diri nih. Masih rame lagi berselawat lawan Nabi, tapi awaknya kada menyandang lagi. Nah makanya orang yang sudah cinta kepada Allah itu, dia benci kepada dirinya. Karena dirinya ini menghalanginya daripada terus menerus berasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mencintai Allah, niscaya ia membenci dirinya. Yahya bin Mu'az berkata pula,
barang siapa yang tidak ada padanya 3 perkara, maka tidaklah ia orang yang mencintai. 3 macam nih kada ada pada diri kita, berarti kita kada mencintai Allah ngarannya. Satu, mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Nah, mengutamakan kalam Allah daripada perkataan manusia. Arti mengutamakan itu menomor satukan. Artinya ayyuha mendengari lain pada kalam Allah. Mendengari berita ayyuha ada apa-apa. Tapi asal yang diutamakan itu kalam Allah. Itu ya bagian daripada firman Tuhan tadi, wala tansa nasibak minad dunia itu. Jangan lupakan ada bagian engkau dari dunia yang mesti diambil. Mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Kita maulah tugas. Kita seorang yang maulah tugas. Aku bila imbah maghrib sampai isya membaca Quran. Tugas. Nah, lalu apapun yang menghalangi tugas kita itu, kita tinggalkan. Kayak apa aja raminya berita. Kada melihat berita, menimbah maghrib itu. Karena ini sudah aku tetapkan, aku mbah maghrib yang membaca Quran. Nah, ini salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu amal yang terus menerus walau sedikit. Kenapa? Karena terus menerus ini adalah bukti bahwa kita ini disiplin. Bukti bahwa kita ini disiplin, bukti bahwa kita ini menepati janji kepada diri kita. Misalnya aku beramal, bila maghrib, aku beramal. Atau kita waktu misalnya bila jam 3 malam sampai pukul 4 atau pukul 4 sampai subuh membaca Quran. Nah, tapi tiap malam itu pasti ada menemui halangan-halangan, rintangan. Nah, di situ diukur kecintaan kita kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, kita pasti akan meneruskan apa yang sudah kita tetapkan itu. Jika ibaratnya makhluk manusia ini ngasih pulang itu sudah kebiasaan datang ke rumahku ini jam 3. Nah, jadi disiapakan sudah tuh, disiapakan ini itu jam 3 datang. Nah, karena esok jam 3 datang. Ini disiapakan pukul 3, orangnya kada datang. Nah, makanya Allah tuh kada katuju amalan tuh ubah-ubah jam. Mun hendak beramalan waktu ini, tarusakan waktu itu, kekalkan di waktu itu. Karena setiap waktu itu ada malaikat-malaikat yang mengawal waktu itu. Mengutamakan kalam Allah Ta'ala daripada perkataan manusia. Yang kedua, mengutamakan bertemu Allah Ta'ala daripada bertemu makhluk. Mengutamakan bertemu Allah daripada bertemu makhluk. Nah, kita berzikir, kita sembahyang, itu bertemu Allah. Mengutamakan ibadah daripada khidmat melayani kepada makhluk. Merupakan mengutamakan ibadah daripada khidmat melayani kepada makhluk. Jadi ibadah itu mesti diutamakan daripada segala-galanya. Karena ibadah itulah pokok dasar diciptakannya manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menurunkan kita
keamanan, Allah menurunkan kita kedamaian, Allah menurunkan kita rezeki, Allah menurunkan kita duit. Itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Duit itu diulah oleh Allah sedemikian rupa supaya apa? Duit itu gunanya menjaga diri supaya tetap beribadah. Biar habis duit tapi ibadah kada terganggu. Nah, kayak itu maksudnya. Makanya diadakan Tuhan duit supaya kita sibuk beribadah, jangan lagi mengurus itu. Nah, kita kadang-kadang memalar duit, awak dipaksakan ibadah tertinggal. Nah, ini menyalahi fungsi yang dijadikan oleh Allah. Allah menciptakan duit agar kita nyaman beribadah. Ini kada duit kita palar, awak kita korbankan, kauyuhan, sembahyang kada kawa lagi. Nah, mesti duit itu untuk melancarkan segala urusan-urusan ibadah kepada Allah. Dan itu duit bila digunakan kepada demikian diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita kalah duit tapi menang ibadah. Nah, itu bujur kita menang duit tapi ibadah kita kada tagawi, ibadah kita terkurangi. Nah, itu nang rugi. Kalau kita mencintai kepada Allah, kita mengutamakan ibadah daripada khidmat melayani kepada makhluk Allah ta'ala.